Sebelum kita mulai pelajaran siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ada yang tidak masuk hari ini? Ayo mulai dulu ya. Kita doakan saja semoga mereka yang sakit cepat sembuh dan yang siapa tadi yang pulang kenapa ada acara semoga acara cepat selesai biar bisa belajar lagi bersama kalian. Amin. Ya, Mas Ari mau tanya, gimana kabar hari ini? Agak lemes apa karena jam terakhir ya? Saya coba ganti bahasa Arab. Bawa itu deh. Nah, itu. Meskipun jam terakhir harus tetap semangat belajar. Nah, kemarin tujuan sekarang pembelajaran hari ini yang kelima yaitu mempresentasikan hasil percobaan dengan baik. Jadi nanti di pembelajaran hari ini kalian tiap kelompok atau nanti beberapa kelompok kalau cukup ya semua kalian mempresentasikan hasil percobaannya kemarin. Ya. Jadi dipresentasikan ke depan, kemudian kelompok lain menanggapi. Nah, nanti juga ibu akan tetap dinilai kalian apa namanya kemampuan berpendapat, kemampuan dalam presentasinya, terus penyajian LKPD-nya, keaktifan juga itu tetap akan nilai. Paham? Paham? Berarti hari ini kita presentasi. Ya. Ada kelompok yang mau presentasi, saya tawarkan dulu. Ada? Wah, ini siapa kelompoknya Putri ya? Iya. Oke, ayo Put, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Putrinya saya di sini akan menjelaskan tentang tekanan hidrostatik. Sebelumnya itu kita akan menggunakan yang otak. Sepertinya ya, Reza. Saya belum lagi. Saya bisa jawab. Juga tidak. Kita masukkan kelompok satu. Dan di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah yang sudah kita temui di praktik kemarin. Jadi berdasarkan video yang telah kita amati kelompok kita telah menyepakati tentang rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah ketika menyelam ke dalam maka yang terjadi tidak bisa juga dan agak lembek dan ternyata BP yang bisa menimbulkan dengan reaksi dan juga. Hipotesisnya, semakin dalam dalam air, maka tekanan air semakin besar dan arus air semakin deras, sehingga bisa menyebabkan hujan dengan pecah bahkan sampai kerana sampai hujan. Dari hasil praktikum kita di kemarin, kalau kita telah melakukan tabel data hasil pengamatan. Tabel data hasil pengamatannya yaitu kedalaman air mula kita 11,5 dan saat jadi kedalaman air mula itu 12,5 dan saat kalau saya masukkan ke dalam air yang kedalaman memang 12,5 dan saat kalau saya masukkan ke kedalaman 2 cm maka ketinggian airnya meninggi menjadi 14 cm dan saat kalau saya masukkan ke kedalaman 4 cm maka tingginya bertambah 14,5 cm dan saat saya masukkan kalau ke kedalaman 6 cm maka tingginya bertambah lagi menjadi 15,5 cm dan saya masukkan ke kedalaman 8 cm dan bertambah menjadi 16 cm. Saat saya masukkan corong di kedalaman 10 cm maka tingginya menjadi 17 cm. Nah, setelah selesai mengukur ketinggian air, kita langsung menentukan delta-nya. Cara menentukannya kita kurangi H1 dan H
harian nol. Setelah itu kita menentukan tabel hasil analisis data. Pada BH rumput D data H, cara menentukan hasilnya kita akan mengalihkan rumput D data H. Data harusnya kan 100, kalian tahu kenapa 100? Kenapa punya kita di sini 1000? Karena kita menggunakan air, jadi masa jenis air itu 1000 kg. Jadi tahunnya kalian 1000, D-nya 10, dan datahannya yang kita temukan 1,5 di kedalaman 14 cm. Jadi dalam menentukan pH-nya, kita kalikan terus 1000 dikalikan 10 dikalikan 1,5 dan hasilnya 15. Ya kan? Kita kalikan ruangnya 1000 dikalikan 10 hasil datanya pas datanya kan 1,5 hasilnya 15. Jadi dikali 10 dikali 10 dikali 1,5 hasil datanya di kedalaman 14 cm. Dilakukan cara yang sama pada kedalaman 4, 6, 8, dan 10 cm. Ya. Pas sudah paham, jadi teman saya dari Mesaro akan menjelaskan grafik hubungan antara tekanan dan basis kedalaman. Baik, hasil pemadaman kandidat dan kemarin tidak dikatakan dari hasilnya dari lurus. Kita menggrafik hubungan tekanan dan basis dengan kedalaman. Semakin dalam kedalaman air, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Sebaliknya, semakin rendah dalam air, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Tekanan pada zat air dipengaruhi oleh gravitasi, pada zat air dan kedalaman air. Berdasarkan hasil penyelidikan dan analisis dari kelompok kami, menurut kelompok kami, yang dapat menggunakan permasalahan di awal yang telah kami identifikasi. Yang pertama, karena pengaruh kedalaman air. Semakin dalam kedalaman air, maka tekanan yang dihasilkan semakin tinggi, dan semakin rendah kedalaman air, maka tekanan yang dihasilkan semakin rendah. Kemudian kita melakukan nih. Ya. Kasus tentang dalam yang benda bilangnya pecah saat lampu itu. Ya. Kalian ingat? Ya. Pertanyaan itu kenapa? Karena Benar. Karena dendam ringan merupakan suatu tekanan tipis. Bila terlalu dalam, maka tekanannya pun semakin besar, sehingga saat tipis ini tidak mampu menahan tekanan yang mengikat, lalu akan mengikat dan mengakibatkan penyerahan itu ke dalam lingkaran. Kan itu? ya. Ini saya ada lagi. Namanya ada masalah infus. Kalian ada apa infus? Ya. Kan sebelum infus itu dimasak, biasanya kita melakukan pengumpulan tekanan darah di dalam kan? Ya. Kenapa itu? Biar akan mengajar materinya. Karena tekanan darah kita masih rendah daripada tekanan infus. Agar tekanan infus bisa mengalir ke dalam tubuh kita. Nanti kalau tekanannya tidak bisa lagi. Kalau kita dari kelompok kesimpulan dari permasalahan tersebut adalah bahwasanya semakin dalam kedalaman air maka tekanan yang dihasilkan semakin tinggi dan sebaliknya. Jadi diumpamakan ketika kita berenang di kedalaman yang melebihi batas kemampuan badan kita maka akan berakibat fatal pada tubuh kita dan bisa menyebabkan kematian. Ya, bagus. Mulai. Tadi yang menambahkan dari kelompok lain. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi hasilnya itu dari hasil percobaan kalian. Nah, dari grafiknya itu dari hasil pengamatan kalian. Waktu pada kedalaman 2 cm, H0-nya berapa? Itu kan sudah ditentukan kan ya H0-nya kan? Ya. Kemudian di situ saat dimasukkan pada colong itu dimasukkan pada kedalaman 2 cm, ada perubahan apa di situ? Tambah tinggi kenaikan airnya. Kemudian di depan 4 cm, 6 cm. Habis itu jadi setelah colongnya itu dimasukkan ke dalam kedalaman yang awal dari 2 cm sama 2 cm sama 10 cm, terjadi kenaikan apa tadi? Ya, tekanan apa? Kenaikan lidahnya ya. Nah, terus dari situ kita bisa mengambil dari bentuk grafiknya ya. Nah, dari grafiknya itu sudah kelihatan. Coba lihat grafiknya semua. Hasil dari KPK-nya? Ya sudah. Dari grafiknya kan sudah terlihat ya. Bahwa apa? Kedalaman air dengan jadi itu semakin naik, semakin dalam maka tekanan semakin naik. Jadi di situ kalau misalkan dari analisisnya semakin dalam kedalaman air semakin besar. Sebaliknya Semakin rendah kedalaman air maka tekanannya juga semakin kecil. bagus. Terus selain itu tekanan juga dipengaruhi oleh apa saja? Apa? Gravitasi. Ada apa lagi?
dari situ sehingga bisa kita rumuskan itu sama dengan apa? Nah, dari hasil itu, dari sebelumnya kalian kan sudah melihat ibu tanyakan pernah kalian berenang? Ya, iya bu, kalau saya berenang ini bu, kayak apa segala macam ya. Terus ibu hadirkan video. Nah, dari video itu ada berapa masalah pada orang yang menyelam? Ya. Ya. Dari situ sekarang ada masalah itu sekarang sudah terpecahkan apa belum? Sudah. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kedalaman di atas ada lagi. Bagus itu. Apa lagi? Karena pengaruh apa tadi? Iya, kalau semakin dalam berarti tekanan gravitasinya semakin besar. Jadi itu berarti masalah yang kemarin sudah terpecahkan. Apa penyebabnya? Nah, itu penyebabnya berarti karena adanya pengaruh tekanan Nah, sekarang kita kesimpulannya ya. Nah, kesimpulannya bahwa tekanan hidrostatis sudah diurus dengan kedalaman, yaitu semakin dalam kedalaman air, semakin besar tekanannya. Semakin rendah kedalaman air, semakin rendah tekanannya. Sehingga tekanan hidrostatis itu bisa dirumuskan apa, Nah? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu mau memberikan tes evaluasi untuk mengetahui seberapa paham kalian pada materi ini. Minggu depan kita akan membahas tentang hukum Pascal. Nah, ingat pesan Ibu selalu jaga kesehatan, terus dan selalu bersemangat dalam belajar. Ya, pastilah orang tua yang sudah berkorban buat kalian. Jadi saatnya kalian membahagiakan orang tua dengan cara belajar. Iya, Bu. Ya, ya sudah, Ibu tutup pelajaran hari ini. Mari kita berdoa masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.